Puji Tuhan, shalom bagi kita semua. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Oleh anugerah dan kasih Tuhan, kita boleh beribadah kepada Tuhan. Biar ibadah kita boleh diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Kita angkat satu pujian. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah Tuhan. Dan kita boleh menikmati semua kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Haleluya. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam
pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih buat anugerah dan kasih-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami akan beribadah kepada Engkau. Berkati ibadah kami Tuhan. Biar kami semua yang mendengar diberkati oleh Tuhan, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Kami semua menikmati lawatan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Serahkan ibadah kami ini, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita terus menyembah Tuhan, memuji Tuhan, sebab Dia baik, Dia luar biasa di dalam kehidupan kita. Aku mau cinta Yesus selamanya. Apapun keadaan kita, biar kita mau tetap cinta Tuhan, karena Dia luar biasa di dalam hidup kita. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus
memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Saja kita sekalian untuk berdiri, kita angkat pujian. Ada satu sobatku yang setia. Dia Yesus, sobat kita yang setia. Dia yang tidak pernah meninggalkan kita semua. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Nama Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus segala-galanya di dalam hidup kita. Dia yang menolong kita, dia yang menghibur kita, dia yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Kita angkat satu pujian, bagaikan bejana siap dibantu. Haleluya. Amin Tuhan. Inilah kami di hadapan-Mu. Kami rindu hidup kami dibentuk oleh Engkau Tuhan. Biar hidup kami boleh berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Glory bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku.
rencana siap dibentuk. Berikan hidupku di tanganmu dengan urapan kuasa rohmu. Budi baharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bergerak turut kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam senang jalanku. Memuliakan namamu. Mau sepertimu, mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam senang jalan. Memuliakan namamu. Mau sepertimu mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam senang jalanku. Memuliakan namamu. Memuliakan namamu. Memuliakan namamu. Memuliakan namamu. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Yesus ajaib. Yesus luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Puji Tuhan. Inilah menjadi kerinduan kami, menyenangkan akan hatimu Tuhan,
memuji-Mu, meninggikan Engkau, sebab Engkau layak ditinggikan, Engkau layak dimuliakan. Saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan. Biar kami semua yang mendengar diberkati oleh Tuhan. Biar kami semua yang mendengar dipulihkan oleh Tuhan. Karena kami yakin dan kami percaya firman-Mu adalah kekuatan kami. Firman-Mu ya dan amin di dalam kehidupan kami. Karena firman-Mu ajaib dan luar biasa di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biar tinggal di dalam urapan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap dengar kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan dan saatnya kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan buka pembacaan dalam kitab Ibrani. Kembali kita akan lihat kitab Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-23 sampai ayat 29. Kita akan baca sama-sama. Sekali lagi kitab Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-29. Kita baca 2, 3. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya, dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman, maka Musa setelah dewasa anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta besar, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia sebut apa yang tidak kelihatan. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan membersihkan darah, supaya pembinasaan langsung jangan menyentuh mereka. Karena iman, maka mereka telah melihat semuanya, sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Puji nama Tuhan. Sampai di sana pembacaan Alkitab. Kita akan melihat di sini tentang keberadaan Musa dan imannya. Pada awal pembacaan tadi ayat 23 dikatakan, karena iman maka orang tuanya menyembunyikan Musa selama 3 bulan, ya, dengan tidak takut pada perintah raja. Pada waktu itu Musa lahir di tengah-tengah situasi yang sangat mengancam, di mana Raja Firaun telah menitahkan bahwa apabila yang lahir, ya, dari perempuan Ibrani itu adalah bayinya laki-laki, maka bayi itu harus dibuang ke Sungai Nil, karena kekhawatiran Raja Firaun bahwa orang Israel akan bertambah lebih banyak di Mesir pada waktu itu. Tetapi ketika orang tua Musa melihat Musa, ya, begitu elok, ya, orang tuanya dengan imannya kepada Tuhan menyembunyikan Musa itu selama 3 bulan. Dan sesudah itu dia mengambil sebuah peti dan menaruhkan Musa di dalam peti, kemudian membawa peti itu di tepi Sungai Nil. Orang tua Musa mengambil sebuah resiko yang sangat besar, ya. Dia menaruh Musa di peti dan ditaruh di tepi Sungai Nil.
Bisa saja peti itu dibawa oleh arus, karena sungai Nil sungai yang sangat panjang ya. Bisa saja peti itu tenggelam di sungai Nil. Tetapi orang tuanya tidak khawatir, tidak cemas. Karena apa? Percaya kepada Tuhan karena iman. Dikatakan karena iman orang tuanya melakukan itu. Dan ketika putri Firaun datang mandi, biasa dia mandi di sungai Nil bersama dayang-dayangnya yang melihat sebuah peti ya di tepi sungai Nil. Dan putri Firaun melihat hal itu, dia katakan, tentulah ini bayi orang Ibrani. Musa mendapat kasih sayang dari putri Firaun, sehingga putri Firaun mengangkat dia menjadi raja, menjadi anaknya, saudara, maksud saya menjadi anak putri Firaun. Nah, saudaraku sekalian, ayat selanjutnya dikatakan, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Nah, setelah Musa dewasa, Musa menolak disebut anak putri Firaun. Ini sesungguhnya sesuatu yang sangat ganjil sekali ya. Kenapa? Ya, karena menjadi anak putri Firaun sebetulnya itu menjadi sebuah kebanggaan besar ya, secara manusia bagi Musa ya. Dia tinggal, dia hidup di istana, dia bagian dari keluarga raja, saudaraku ya. Dia seorang anak putri Firaun. Anak putri Firaun adalah sebuah gelar otoritas ya. Dia punya kekuasaan, punya otoritas, saudaraku. Musa menikmati kemewahan. Dia tinggal di istana. Dia menikmati fasilitas yang luar biasa. Tetapi dia menolak semua itu ya. Kenapa, saudaraku ya? Tadi dikatakan ya, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Dia lebih suka menderita bersama umat Allah ya, daripada hidup dalam kesenangan dunia, daripada hidup dalam dosa, daripada hidup dalam kemewahan dunia. Kenapa? Ya, Musa beranggapan ya bahwa ayat 26, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Lihatlah di sini dikatakan ya, Musa beranggapan ya penghinaan karena Kristus ya merupakan sebuah kekayaan yang lebih besar. Menderita bersama umat Allah merupakan kekayaan yang lebih besar dari semua harta Mesir. Kekayaan dunia, harta dunia bagi Musa tidak sebanding, saudara ya, dengan kemuliaan yang Tuhan berikan ya. Karena apa? Dia mengarahkan hidupnya ya, dia memandang upah daripada Tuhan, saudara ya. Upah di sini, saudara, bukanlah berhubungan dengan kekayaan dunia, kemewahan dunia, tetapi upah di sini adalah berhubungan dengan
kehidupan yang kekal, berhubungan dengan kerajaan surga, berhubungan dengan mahkota kehidupan. Musa memandang ini. Musa mengarahkan pandangannya pada upah yang Tuhan sediakan, yang Tuhan akan berikan dalam hidupnya. Itulah sebabnya kenapa dia rela meninggalkan Mesir, saudara ya. Dia rela meninggalkan kemewahan, ya, kesenangannya yang ada di Mesir. Sebagai anak putri Firaun, tentu dia menikmati kemewahan. Dia hidup di istana, dia menikmati fasilitas yang serba ada, yang serba wow. Tapi dia mau bersedia meninggalkan itu. Karena apa? Dia mengarahkan hidupnya pada upah yang daripada Allah. Saudaraku sekalian ya, saudaraku, Rasul Paulus pernah mengalami itu. Sebelum dia menjadi seorang rasul, sebelum dia menjadi pengikut Kristus, dia adalah sebuah tokoh agama yang sangat terpandang. Dia memiliki jabatan, kekuasaan, dia memiliki kekayaan, dia memiliki harta dunia. Tetapi setelah dia dijamu oleh Tuhan, setelah dia mengalami pekerjaan Tuhan dalam hidupnya, maka dia meninggalkan semua kemewahan dunia. Dia meninggalkan semua kesukaan dunia dan datang pada panggilan Tuhan. Nah, ini yang dialami, yang menjadi pengalaman daripada Musa, saudaraku, ya. Musa lebih suka menderita bersama umat Tuhan daripada menikmati kekayaan dunia Mesir. Karena dia percaya akan upah yang Tuhan berikan. Saudaraku sekalian ya, sekalipun dia mengalami banyak penderitaan, ya, banyak kesusahan karena meninggalkan Mesir, tapi dia percaya, dia beriman kepada Tuhan. Saudaraku sekalian, di tengah-tengah kita mengiring akan Tuhan, tidak lepas daripada penderitaan, tidak lepas daripada pergumulan, tidak lepas daripada kesusahan, ya. Tetapi firman Tuhan bilang bahwa penderitaan yang kamu alami dalam dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan, dengan berkat Tuhan yang Tuhan akan berikan kepadamu nanti. Saudaraku sekalian, kita lihat ayat selanjutnya. Di sini dikatakan ayat 27, karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan muka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Luar biasa, saudaraku sekalian ya. Dengan iman kepada Tuhan, Musa meninggalkan Mesir. Tentu meninggalkan juga kemuliaan Mesir, kemewahan, kekuasaan yang pernah dia rasakan alami Mesir, saudara ya. Dia tinggalkan semuanya. Dia tidak takut pada murka raja. Dia tidak takut ya risiko apa yang dia akan alami, karena dia punya iman kepada Tuhan, ya. Karena apa? Dia melihat apa yang tidak kelihatan. Luar biasa, saudara ya. Melihat apa yang tidak kelihatan adalah iman, ya. Iman, saudara ya, melihat apa yang tidak kelihatan. Barangkali ada pergumulan, ada permintaan kita kepada Tuhan yang kita tidak
lihat atau kita belum lihat, belum nampak, belum kita terima dalam hidup kita. Tetapi ketika kita melihat hal itu ada dalam hidup kita, terjadi dalam hidup kita, ya, maka itu akan kita alami, saudara, ya. Firman Tuhan bilang, apa yang kamu doakan, apa yang kamu minta, percaya kamu sudah terima, maka itu akan terjadi dalam hidupmu, ya. Itulah iman, ya. Percaya yang belum kelihatan, melihat yang belum kelihatan. Nah ini, ya, Musa beriman kepada Tuhan, ya. Ia melihat apa yang tidak kelihatan, ya. Sebab itu dia bertahan di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah tantangan hidup yang berat. Dia mau bertahan, dia mau setia, dia mau taat kepada Tuhan. Karena apa? Karena dia sudah melihat apa yang tidak kelihatan, ya. Yang belum dilihat oleh orang lain sudah dilihat oleh Musa. Inilah hal yang sangat ajaib dan luar biasa, ya. Ayat 28 dikatakan, karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka, ya. Karena iman Musa dan umat Tuhan pada waktu itu di Mesir mengadakan Paskah dan memercikan darah, ya, di atas pintu setiap anak-anak Tuhan, setiap umat Tuhan, ya. Sehingga ketika malaikat mau melewati setiap rumah orang Mesir, malaikat maut tidak mampir di rumah orang Ibrani pada saat itu. Anak-anak sulung yang ada di Mesir semua mati pada waktu itu. Tapi anak-anak sulung yang ada pada bangsa Israel tidak ada satupun yang mati, saudara, ya. Allah menghadirkan mujizat di tengah-tengah umatnya karena mereka memiliki iman, ya. Karena Musa memiliki iman, ya, umat Tuhan memiliki iman kepada Tuhan saat itu, sehingga Tuhan menolong mereka, Tuhan meluputkan mereka dari bahaya maut, kematian anak-anak semua. Itulah yang terjadi pada saat itu. Ayatnya yang ke-29 dikatakan, karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Luar biasa. Karena iman Musa dan orang Israel melewati Laut Merah, ya. Mereka melintasi itu bagaikan tanah kering. Dan memang pada waktu itu Tuhan mengadakan mujizat, ya. Tuhan membelah laut itu sehingga air terbelah di tengah-tengahnya menjadi kering. Musa dan orang Israel bisa melewati itu dengan bebas. Mereka selamat dari kejaran tentara Firaun. Dan ketika tentara Firaun mencoba melewati itu, mereka tenggelam di dalam laut, saudara, ya. Nah, firman Tuhan ini mengatakan Musa dan orang Israel melewati tanah merah itu dengan iman kepada Tuhan. Luar biasa, ya. Mereka melewati persoalan dengan iman. Luar biasa. Mereka menghadapi persoalan mereka dengan iman, ya. Dan mereka menikmati sebuah kemenangan karena iman mereka kepada Tuhan. Saudaraku sekalian, kita melihat rangkaian daripada peristiwa Musa selalu diawali dengan iman,
pekerjaan, ya, usaha, tindakan, apapun yang dibuat Musa, dia buat dengan iman kepada Tuhan, sehingga Tuhan menghadirkan mujizatnya dan memberikan pertolongan yang luar biasa, memberikan kemenangan bagi Musa dan umat Tuhan pada waktu itu. Saudaraku sekalian, kita banyak melakukan segala usaha, tetapi ada kalanya kita mengalami kegagalan, ya. Kita menghadapi masalah atau pergumulan, terkadang kita gagal, ya, menyelesaikan semuanya. Karena apa? Kita mencoba menghadapinya itu dengan kekuatan kita sendiri. Kita mencoba menyelesaikan masalah kita dengan pikiran, kekuatan kita sendiri. Tetapi di sini firman Tuhan mengingatkan, ya, apa yang kita kerjakan, yang kita buat, kerjakanlah itu dengan iman. Menghadapi masalah, menyelesaikan masalah, selesaikan itu dengan iman kepada Tuhan. Hadapi persoalan dengan iman, saudara, ya. Selesaikan segala sesuatu dengan iman kepada Tuhan, maka Tuhan menghadirkan mujizat di sana, sehingga kita boleh melihat satu kemenangan dalam kehidupan kita semua. Saudara, orang percaya menang karena iman. Iman mengalahkan dunia. Iman mampu mengalahkan setiap persoalan hidup kita. Iman mampu mengalahkan setiap penderitaan hidup kita. Sebab itu, apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang sedang kita alami di dalam pekerjaan, di dalam usaha, dalam rumah tangga, dalam pengalaman pribadi, saudara, hadapilah itu dengan iman. Khawatir dengan kecewa, tetapi hadapi semua dengan iman. Jalan itu dengan iman. Percaya kepada Tuhan. Tuhan sanggup menghadirkan mujizat dalam hidupmu. Tuhan sanggup menolong. Tuhan sanggup memberikan kemenangan. Hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh dengan tantangan bagi saya, bagi saudara, bagi semua umat Tuhan dimanapun berada, ya. Dunia menghadapi kesusahan yang luar biasa, saudara. Tetapi anak-anak Tuhan yang beriman kepada Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan, saudara, ya. Apapun yang terjadi dengan dunia ini, kita tetap punya iman kepada Tuhan, ya. Firman Tuhan sudah menubuatkan, ya, akhir zaman akan datang masa yang sulit, masa yang sukar, ya. Itu sudah dinubuatkan. Jadi jangan kaget, jangan heran kalau dunia di akhir zaman ini ditimpa dengan kesusahan, dengan penderitaan, dengan berbagai bahaya-bahaya. Jangan heran, jangan kaget, semua sudah dinubuatkan oleh Tuhan, ya. Bagi anak-anak Tuhan, kita tetap beriman dan percaya kepada Tuhan, sehingga kita mampu menghadapi, melewati itu semuanya, dan kita meraih kemenangan dari Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Renungan firman Tuhan saya tibakan di sini. Mari kita menyanyikan sama-sama satu pujian. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan baik dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan selalu ada bagi saya, bagi saudara dimanapun berada. Nyanyikan sama-sama satu pujian. Saya kembalikan kepada Ibu Gembala. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan.
menjadi pengakuan kami kepadamu ya Tuhan. Dan ini pula yang menjadi keyakinan kami kepadamu Tuhan, bahwa kami percaya mujizat Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Biar iman percaya kami semakin bertambah-tambah di dalam Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang datang pada saat ini di dalam hidup kami, mengajarkan kami untuk terus beriman kepada Tuhan. Apapun yang kami alami, kami terus beriman kepada Tuhan, karena kami yakin dan kami percaya mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Sebab itu Tuhan, tanamkan firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Di tengah-tengah dunia yang tidak menentu, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan dan pergumulan, biar kami tetap beriman kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar iman percaya kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan, dan kami boleh berbuah-buah di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Memberkati terus hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Pakai dia dengan luar biasa, biar banyak orang boleh diselamatkan, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Kita angkat pujian Ada Satu Sobatku Yang Setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih buat semua jemaat Tuhan, baik di tempat ini, keluarga di sini, maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing yang telah mengikuti ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan kembali bertemu dalam ibadah online pada hari Minggu yang akan datang. Tepat 9:30 sudah dimulaikan. Mari kita akan akhiri ibadah ini. Kita nyanyikan sama-sama satu pujian Ebenezer. Sampai di sini Tuhan sudah menolong. Tuhan pasti
Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Engkau pasti menolong kami semua. Engkau pasti menolong semua jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Engkau tahu setiap pergumulan umat-Mu. Engkau tahu semua pergumulan daripada kami semua yang ada di tempat ini. Anak-anak Tuhan dimanapun berada, Engkau tahu setiap pergumulannya. Dan kami percaya Engkau sanggup menyelesaikan semuanya. Bangkitkan iman di dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu ya Bapa. Bangkitkan iman kami. Sesungguhnya kuasa-Mu, mujizat-Mu tidak pernah berubah. Amin. Kami rindu mujizat-Mu hadir di setiap kehidupan kami, ya Yesus Tuhan. Terima kasih ya Yesus Tuhan. Berkati kami semua, berkati lingkungan di sini, berkati Tuhan tempat ini, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat bangsa kami, negara kami. Engkau berkati, pulihkan bangsa kami, pulihkan negara kami Tuhan. Berkatilah pemerintah kami dalam menjalankan Tuhan tugas-tugas mereka ya Tuhan. Berkati kota kami, kota Depok ini Engkau berkati ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengakhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita terima berkat Tuhan, kita angkat tangan. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah aktivitas-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah bangsa negara kami, diberkati pemerintah kami, diberkati kota kami, diberkati persekutuan kami. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan datang pada kali yang kedua, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.